Phone saya tuh secara langsung dan tidak langsung connect di YouTube sama Facebook saya, tahu kan? Sure. Oke. Saya juga kaget nih, kebetulan memang dunia ini sangat kecil. Saya sudah nginfokan ke dia kalau Anda saudaranya. Sebenarnya saya sudah SMS tapi dia belum balas. Karena gimana pun saya harus izin dia juga. Mbaknya sudah berapa Sure. lama nggak bisa menemuin saudaranya ini? Saya kemarin pulang waktu tahun 2012, saya ketemu dia. Setelah 2012 itu dia itu turun ke Bali, ketemu anak saya maksudnya, tapi secara rahasia dari family gitu, karena dia hanya bisa mempercayai saya. This is my mistake because Cerita sama orang. to her mother. Oh. I sharing the phone to her mother and she married me, sehingga saya tidak dimaafkan. Oh, oke. Makanya saya pasti ada masalah ini. Karena mbaknya ini yang ibu maksudkan agak keras dia orangnya memang. Dia sangat tertutup sekali. I'm very understand. I'm very understand. So at the moment, because her mother pushed me for her phone number, then I giving to her. After that, she blocked me at all. Even my email, everything, she blocked me. Oh, okay. 2017, I come back to Hong Kong. I try to. I still have her phone number at the time, but I cannot reach her. I don't know how to say. I'm very love her. She's my love. So waktu itu dia pulang ke Bali, ketemu anak saya sama cucu saya. Saya terbangkan anak cucu saya ke Bali, nemuin dia. Terus yang terakhir dia ketemu sama menantu saya di Bali. We have dark story about our family. Jadi kalau mungkin dengan berjalannya waktu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak dihempas oleh corona dan kesempatan ini masih diberikan oleh Tuhan untuk bernafas lagi. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya cinta kasih yang ada dari kami. Dan kami selalu mendoakan dia di sana agar baik-baik saja dan dalam lindungannya. Saya tidak tahu penderitaan dia. Saya memang lihat dari aura matanya itu ada luka, dimana dia sangat privacy sekali. Dia hanya percaya sama saya. Kenapa saat Anda menanyakan, saya tanya apakah benar ini, dan saya tidak memberikan nomornya langsung karena sekali lagi dia adalah anak buah saya. Saya melindungi mereka karena mereka mempercayakan itu semua pada saya. Jadi, tapi saat Anda mengatakan bahwa Anda sudah kehilangan begitu lama dia, saya tahu keadaannya, dia baik-baik saja. Tapi gimana pun saya akan minta izin sama dia kalau dia mau dihubungin. I'm sorry cut you off. So if dia beri saya informasi, I'm not gonna doing again ever. Kalau dia dikasihkan saya nomor, this my private and also my promise. Ada pesan nggak? Karena saat ini mungkin dia juga, soalnya kan Anda tadi mengatakan bahwa Anda sampai mencari ke kedutaan itu apa yang Anda dapatkan dari informasi di kedutaan itu? Saya harus memberi informasi dari nama dia, dari akte dia dan segalanya, tapi saya nggak bisa karena dia memakai birthday-nya dia, tapi year-nya is not akurat the year was going on. Iya, betul. Beda tahun saya tahu itu. Jadi saya khawatir kalau itu jadi masalah gitu. Nggak connect mah. Benar, saya tahu itu. Tahun kelahirannya beda. Itu karena itu yang kelahirannya tua.
Terus Kelahirannya kalau nggak salah 75 itu yang ditaruhnya dia. betul. Terus nggak ada jawaban dari kedutaan Indonesia. No. I don't want it call them Oh, I see. Indonesia embassy yang di Hong Kong because I tried and they have attitude answer. Jadi semua orang itu direndahkan oleh kedutaan Hong Kong itu seperti kita itu semuanya babu. Itu yang saya dapatkan. Oh, dari KJRI maksudnya, dari kedutaan Indonesia yang ada di Hong Kong. Iya, yang answer perempuan waktu itu, terus habis itu yang answer laki-laki, even pun laki-laki. And I tell them, I say, if you not respect us, whoever call you, I'm gonna report you. I say that. Terus saya nelpon yang di sini, yang di DC, yang di DC ada yang bisa konsultan menghubungkan internasional. Saya ngomong sama beliau dan beliau akan memanjangkan tangannya ke Hong Kong. Cuman saya informasinya karena gak exactly saya tahu paspor dan everything identitas dia karena waktu dia berangkat saya sudah di luar negeri. Jadi the full informasi I don't have exactly what she knows. Kalaupun dia memberi nomor telepon, saya akan janji saya nggak akan memberikan kepada siapapun, bahkan kepada anak-anak saya. Oke, karena suara ini akan saya kirim ke dia, pastinya ke dia juga. Jadi ada message yang ingin Anda sampaikan ke dia? Ada kata kangen atau seperti apa? We really love her. We really deeply love her. We really deeply love her. Very much. She is our blood. She is our love. She is our angel. I cannot say anything else. We miss her. Oke. Dari mana Anda berpikir bisa mencari saya dan saya ada tahu tentang saudara Anda ini? Bagaimana Anda berpikir bahwa saya bisa mencari saudara Anda ini? I'm follow you every day. Oh really? Okay. Saya memang paham dengan kakak saya yang punya attitude yang berbeda, dan saya merasakan sekarang pun saya lagi dalam masa retak sama kakak saya, maminya dia maksud saya. So I understand. Truly understand her, karena memang kakak saya itu dia memakai sistem. Saya kasih foto fullnya biar Anda bisa tahu keadaan dia. Saya perlihatkan fotonya. Tadi kan cuma separuh, saya ingin memastikan apakah dia bisa dibuka nggak HP-nya. Benarkah dia? Thank you very much for the information. Jadi sejujurnya saya memegang semua data dia, saya punya data dia, tapi sekali lagi ini adalah privacy. Tanpa seizin dia, saya juga tidak berani memberikan informasi apapun. Tapi saya ingin bilang bahwa dia baik-baik saja. Cuman yang saya tahu dari matanya dia lelah, dia capek. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya juga tidak masuk di dalam kehidupannya aja. Our family is really weird. Our family really weird. Okay. Keluarga kita itu saling menyayangi, tapi di dalam penyayangan tersebut mereka terjun di dalamnya. Tidak ada pengakuan. Dan mereka itu ikut campur. Jadi even pun anak saya itu saya tinggalkan dari umur 2 tahun. Yang kecil sekarang dia udah Desember ini dia umur 31. Dan keluarga kami itu sangat besar cinta kasihnya, tapi sebegitu juga sangat besar campur tangannya di dalam setiap individu. Oh, kok dia nanyain siapa itu, Kak? Dia nanya saya siapa itu? Mungkin dia lupa karena bentuk saya yang sudah berbeda. I can wait. Oke, bisa nggak aku call dia untuk sebentar ya? Sebentar ya.
Nyopo maneh wis bengi arep turu. Dia bilang apa? Kasih saya 5 menit, saya akan telepon dia. Kalau nggak nyambung saya akan telepon Anda lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Sure. Tenangan sendiri. Alright. Sebentar, bye. Kok gantiin mah? Oh. Weh, aja nyebut jenengmu. Sopo dia? Sebentar, sopo dia? Dia katanya saudaramu. Sebentar, tak baca dulu ya. Dia dari US, wo. Aku cuman gak bisa ngerti. Hah? Cuman gak bisa ngerti. Aku nggak ngerti. Dia telepon aku kan tahu sendiri, telepon aku masuk di YouTube mah. Terus dia nanyain kamu, tapi aku tidak memberikan informasi apapun tentang kamu. Karena dia juga coba telepon konsulat. Maka dari itu aku bilang sama dia, tanpa seizin kamu aku pun tidak akan memberikan nomor kamu. Karena gimana pun aku menghargai privasi dan saya tidak ikut campur masalah keluarga. Karena ini adalah keluargamu dan dia telepon aku nangis. Oke, makasih ya, Mbak. Bye-bye. Jadi aku nggak ngasih nomormu ya. Gak tak kasih. Oke. Makasih ya, siap. Mbak. Oke, bye. Halo. Dia jawab, dia nanya saya kok tahu. Saya bilang saya tidak tahu, cuman di YouTube masuk. Terus dia bilang dari ketik dia nggak nyebutin nomor, jadi aku tidak bisa memberikan nomornya dia ke saudara Anda. Sure. Jadi biarkan setidaknya sampean sudah tahu bahwa dia baik-baik saja. Mungkin waktu yang berbicara. Betul. Kasih dia sedikit waktu untuk menenangkan diri. Sure. Jadi kalau kita paksa dia mungkin ada kepahitan di mana dia belum melepaskannya. Saya simpen nomor Anda. Karena gimana pun Anda adalah keluarga, saya sendiri pernah melakukan itu. Jadi semuanya butuh waktu. Sure. Saya itu, kakak saya itu maminya dia. Dia itu melakukan segala sesuatu disesuaikan dengan pikirannya. Oke. Waktu dia pulang Desember 2011 kalau nggak salah, atau 2000 berapa itu, saya suruh pulang dia karena bapaknya sakit keras. Saya bilang pulang kamu, urusin bapak kamu. Tapi maminya nggak welcome untuk dia. Dia itu di rumah sakit sama anak saya. Dia pulang ke rumah saya, terus dia ngangkat bapaknya ke rumah sakit, itu semuanya menghujat dia. Padahal bapaknya saat itu dalam keadaan yang benar-benar udah saya nggak bisa ngomong. Benar-benar harus dibawa sesegera mungkin ke rumah sakit. Pinggangnya itu patah kalau nggak salah. Terus dia panggilkan ambulan ke rumah, ambulan dari rumah sakit. Mereka yang ada di rumah itu nggak memberi izin untuk ambulan, sehingga dia harus charter mobil lagi, dimasukkan ke dalam mobil dan dipangku 3 orang. Sedangkan kalau di dalam ambulan kan ditaruh, didorong. Betul. Dan masuk orang satu persatu, itu kan seperti di kotek-kotek itu sang punggung bapaknya itu. Terus sampai di rumah sakit 5 hari atau 7 hari, saya lupa waktu itu anak saya dan pacarnya yang nungguin sama dia, nungguin di rumah sakit. Terus pacarnya anak saya itu yang hilir mudik ke rumah, pulang ambil baju, ambil ini, ambil itu anak bertiga, nggak ada yang mau berbicara. Keluarga kami menghujat 3 anak tersebut. Karena mereka di rumah sakit, itu yang memprovokatori saya katanya. Saya sebagai orang yang terbiasa di luar negeri dan kami orang yang terbiasa merantau, kami rasakan cinta kasih. Kami tidak melihat
sakit dan kami tidak melihat masa lalu. Yang kami lihat hanya cinta kasih. So, waktu itu saya bicarakan urus bapak kamu kamu pulang dulu. Kalau saya harus ngomong sama majikan kamu, biarkan saya yang ngomong. Yang terpenting pulang untuk ngurus bapak kamu. Nah, setelah Christmas itu bapaknya meninggal. Oh, oke. Bapaknya meninggal. Dia nggak diterima di rumah. Dia pulang ke rumah saya. Betapa hancurnya dia. Itu kakaknya yang menghabiskan harta dia yang dari Singapura. Keluarganya menghabiskan harta dia yang dia kerja di Singapura. Terus dia pulang dari Hong Kong, dia itu merawat bapaknya, tidak diterima juga. Dan saya sendiri juga nggak paham apa yang terjadi, drama apa yang terjadi di rumah sana. Karena anak saya itu nggak pernah menceritakan segala hal yang terlalu complicated di dalam keluarga kami. Karena saya suka menyetop anak-anak saya menceritakan paman dan budenya, kan saya paling kecil. Saya bilang udahlah, keluarga kita memang sudah merah seperti itu, nggak usah diceritakan keburukannya. Saya selalu berkata seperti itu. Nah, pada tahun 2012 saya pulang. Yang saya ketemu sama An itu di Hong Kong. Maminya dia nggak mau ketemu sama saya. Kakak saya itu nggak mau nemuin saya. Dia pikirnya saya menghabiskan uangnya An. Saya menghabiskan uangnya An disetorkan ke saya, disetorkan ke anak-anak saya. Dan saya itu didiamkan bertahun-tahun sama kakak saya. Sedangkan yang memberikan tanah di belakang untuk rumahnya kakaknya dia itu saya. Jadi apa yang diangan-angan, apa yang diandaikan kakak saya itu diyakini. Jadi semua yang diandaikan itu diyakini, sehingga setelah kemarin bertahun-tahun kakak saya itu saya ambil di bekerja dengan anak saya. Anak saya kan punya bisnis bunga. Anak saya bilangin, ambil makmu, walaupun bagaimana ibu nggak ada di rumah. Urus makmu, biar panjang umur, biar sehat terus. Itu uang dan segalanya biar makmu tahu keluar masuknya uang, biar dia bahagia. Saya bilang seperti itu. Nah, kakak saya itu mengambil uang dari kaleng anak saya masih gajinya 1.300.000 tiap bulan. Dan sekarang katanya saya punya utang 8 bulan. Kalaupun ada orang nggak menggaji 8 bulan secara zero, mungkinkah dia akan bertahan? Dan dia memakai apa saja yang anak saya taruh di situ. Itu kan di kebunnya anak saya itu, saya ngomongnya pasar. Di pasar anak saya itu kan di situ ada dapur, ada kamar mandi, ada tempat seandainya uang dan segalanya itu bisa untuk bermukim di situ, ada tempatnya gitu, ada rumah kecil gitu. Nah, segala hal yang ditaruh di situ dibawa pulang sama dia. Nah, dan dia bilang 8 bulan saya nggak ngasih gaji sama dia. Sedangkan setiap ada orang jual, ada orang beli, ada orang pergesekan uang itu dia yang pegang kakak saya itu. Kakak saya itu digilakan oleh anak pertamanya, sehingga semua hal itu dikasihkan kepada. Jadi jadi saya pun dirusak untuk anak sulungnya. Itu yang kecil yang di Hong Kong dirusak pun untuk anak sulungnya. Jadi terus ini kemarin mungkin 3 bulan yang lalu saya ngomong saya udah nggak bisa membayarnya, sedangkan usaha itu udah 3 tahun. Terus ini usaha lagi down, saya nggak bisa membayarnya. Nah, anak sulungnya itu
kasih informasinya ke maminya nggak seperti yang saya maksud. Nggak seperti yang saya maksud. So kami itu, keluarga kami itu gini, kalau suatu misal saya menunggu kata-kata you, ternyata kata-kata you mengecewakan saya nggak mau ngomong lagi sama you. Jadi whatever is, I'm the one the alright. Jadi I don't know how to say. Jadi keluarga kami seperti itu, sehingga dan saya didiamkan oleh kakak saya itu karena kakak saya merasa saya menghabiskan uangnya keluarga saya menghabiskan. Jadi saya sendiri di Amerika dan saya sendiri tahulah saya kawin sama orang sini. Jadi jika dibandingkan pendapatan saya dan pendapatan Hong Kong, sebenarnya kan tidak bisa kan. Betul. Terus sedangkan saya di sini, saya itu orang resmi, saya kawin sama orang sini. Jadi perkara keimigrasian nggak semua orang paham, saya paham itu. Oke, sebentar, saya jelaskan di sini biar kan semua pendengar tidak jelas. Jadi mbaknya ini adalah permanen US. Jadi dia adalah orang sudah menikah dengan orang Amerika, jadi dia permanen US. Jadi bukan Hong Kong ya. Sekali lagi kenapa dia bilang gaji dia beda dengan Hong Kong, karena posisi dia ada di Amerika saat ini. Jadi buat para pendengar jangan salah paham bahwa ini adalah saudaranya mencari saudaranya yang ada di Hong Kong, dan kebetulan saudaranya adalah anak buah saya. Tapi saya sekali lagi, saya memegang teguh privasi anak-anak buah saya. Jadi saya itu tidak akan memberikan informasi apapun termasuk pada dia, saudaranya, kecuali dia mengizinkan. Jadi saya tidak akan melakukan itu. Cuman dia ingin berbagi cerita tentang masalahnya dia, kenapa sampai saudaranya ini memutus hubungan. Oke, silakan dilanjutkan. So, saya nggak pernah ganti nomor telepon saya, because if she forgive me, she can give me text message or any. Jadi kapan saja email saya nggak saya rubah, dia bisa menghubungi saya kapan saja. Jika hati dia sudah damai dengan diri dia sendiri. Dan let's see, COVID telah memberi kita pembelajaran tentang hidup dan tentang memaafkan. Kita disisakan oleh COVID, dan kelapangan hati, kebesaran hati, merubah cara berpikir dan merubah cara menyimpan hal yang tidak perlu. Itu yang sangat kami harapkan, ada perubahan, dan keselamatan kita dari COVID itu suatu anugerah. Semoga dia paham dengan yang saya maksud, dan dia bisa memaafkan kemarahan diri sendiri. Pertama, emosi diri sendiri, dia bisa memaafkan dirinya sendiri untuk terlalu lama memendam dan menyakiti diri dia sendiri. Dan juga kami selaku keluarga, selaku darah dari kami mohon maaf. Saya akan sampaikan, dan video ini akan saya berikan sama dia. Jika dia ada kelapangan hati dan dia bisa menerima, maka saya akan sampaikan ini. Pesan terakhir buat saudara Anda apa? Whatever is situasi yang you punya, kabari kami. Saya dan keluarga, anak-anak selalu berharap kebaikan dan berkah yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan sekali lagi kami minta maaf. Jangan sakiti diri kamu sendiri dengan memendam rasa sakit yang keluarga bikin atau orang lain bikin. Maafkan semuanya sehingga engkau bisa rilis dan engkau bisa menyembuhkan luka tersebut. Amin.
saya mau kasih foto-foto ini karena keponakannya waktu itu belum kawin, sekarang dia punya anak 2 dan kakaknya yang satu punya anak tambah 1 lagi. Jadi ada foto-foto, saya nggak sertakan foto cucu saya, kemungkinan dia bisa ngintip Facebook saya juga masih, so mungkin dia ngintip-ngintip Facebook kita juga, kita juga nggak tahu. Bisa, so keponakan dia punya anak 2 udah kawin, dan kakaknya yang nomor 2 punya tambah anak 1. Ini tadi saya cari foto-foto mereka. Oke, jadi dan saya akan titipkan ke Mbak Yuni. Oh, bagus. Jadi biar dia bisa melihatnya dan dia bisa tahu, ya, bisa tahu. Ini ada anak ibu yang suaminya dua-duanya kecelakaan mati. Suaminya kedua-duanya kecelakaan mati. Itu Siapa? dari Mbak Susi, penting Halo? banget. Halo, siapa? Siapa yang mati? Mbak Wahyu siapa? Lama. Mbak sebentar Mbak, aku soalnya kebetulan ada telepon sebentar lagi aku telepon. Sure. Bukan Mbak, sebentar. Oke, jadi soalnya kebetulan ada anak yang telepon keluarganya kecelakaan juga. Jadi gini, intinya bisa fotonya dikirimkan ke saya dan saya akan sampaikan. Tadi saya lupa, bagaimana Anda punya inisiatif untuk telepon saya dan mencari saudara Anda? Saya mencari dari sudah bertahun-tahun ke embasi, dan saya telponi semua teman yang ada di Hong Kong, tolong kalau ketemu semua teman yang saya kenal. Bahkan saya mengikuti Hong Kong community, pengajian dan segalanya. I just want follow her where she is. Jadi saya memang sudah bertahun-tahun mencari dia. Oke. Jadi dan kebetulan Anda melihat YouTube saya dan kebetulan saya tahu secara langsung. Sebenarnya saya sudah SMS Anda sudah lama itu. Oh iya. Berarti saya tidak memperhatikan selama ini. Ya mungkin jodoh sama rezeki Tuhan yang ngatur. Jadi karena hari ini dia datang ke kantor saya kebetulan. Jadi saya kenapa ada itu. Jadi kebetulan hari ini dia ada. Itulah magic Allah, magic Tuhan. Itulah cinta itu selalu memberi kekuatan kita dan mempersatukan. Jadi seandainya sampai nanya pada bulan kemarin atau sebelum hari ini, mungkin saya tidak bisa mengasih jawaban. Tapi karena Anda menanyakan hari ini dan data ada di tangan saya, jadi saya bisa kasih jawaban. Ya, saya tahu, tapi tetap privacy. Jadi itu rencana Tuhan. Sure. Terima kasih banyak atas semuanya, atas informasi yang telah, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih, seluruh keluarga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kalaupun dia mau nelpon saya nggak akan bagikan, kepada anak saya pun tidak akan saya bagikan. Nomor Anda saya akan berikan sama dia, tapi nomor dia saya tidak berikan ke Anda. Sure. Oke. Jadi terima kasih. Saya simpan nomor Anda. Jadi suatu saat jika hatinya terbuka dan dia sudah bisa memaafkan keadaan, maka saya akan memberikan nomor Anda pada dia. Semoga silaturahmi, kalaupun Anda tidak bisa menemukan dia, setidaknya Anda bisa datang ke Hong Kong dan mencari saya. Kita bisa bertemu secara langsung kalau memang ada jodoh. Sure. Terima kasih, dan saya tutup dulu karena kebetulan ada salah satu anak yang lagi kecelakaan keluarganya di Indonesia. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih. Mari. Oke, ini sebagai saya nggak bisa ngomong ya, karena kebetulan yang dia cari selama bertahun-tahun adalah anak buah saya, dan saya tidak tahu ini anak buah baru saya. Tapi sekali lagi saya selalu memegang satu prinsip privacy. Saya akan melindungi anak-anak saya apapun dan bagaimanapun, kecuali dari pihak imigrasi atau kantor polisi yang mencari dia. Jadi saya, anak buah saya dalam lindungan saya, karena mereka mempercayakan semuanya pada saya. Saya tidak akan memberikan informasi apapun kepada siapapun. Dan saya pernah melakukan kesalahan dulu di mana saya memberikan informasi dan foto itu untuk publik. Tapi sejak hari ini saya tidak akan memberikan informasi apapun pada siapapun tanpa
seizin yang bersangkutan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Amin.